Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di wilayah Kharkiv. Grup Utara Rusia melancarkan serangan bertubi-tubi. Dalam 24 jam terakhir, unit Utara Rusia merebut pemukiman Glubokoye dan Lukiansi, wilayah Kharkov, serta maju jauh ke dalam pertahanan musuh. Pasukan Rusia menyerang Brigade Infanteri AFU ke-14, ke-23, ke-143 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Zuravka, Granov, Lipsy, dan Volchansk, wilayah Kharkov. Prajurit Rusia berhasil menghalau 3 serangan balik di dekat Glubokoye dan Staritsa. Kerugian personel Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai 125 tentara Ukraina, 3 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, 5 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur OLH MLRS 300 mm, 1 kendaraan tempur Vampire MLRS 122 mm buatan Ceko, 2 kendaraan tempur D-30 122 mm, howitzer, dan 1 senjata anti-tank Rapira 100 mm. Prajurit kelompok Utara mengirim salam dari Volchansk. Pertempuran di kota terus berlanjut, unit Utara Rusia terus membombardir pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina memaksa mereka meninggalkan Volchansk. Kelompok penyerang unit Utara Rusia memasuki Volchansk dan maju ke kedalaman 500 meter hingga 1,1 km. Melakukan pertempuran sengit, mereka berhasil menghalau 6 serangan balik, terus bergerak maju dengan percaya diri, demikian dilansir akun militer resmi Grup Utara Rusia 16 Mei 2024. Dalam 5 hari, kelompok pasukan utara membebaskan lebih dari 200 km persegi wilayah Kharkov. Versi kubu Angkatan Bersenjata Ukraina, pasukan Ukraina sukses menggagalkan rencana Rusia untuk mendapatkan pijakan di wilayah perkotaan yang lebih dalam di kota Vovchansk di Oblast Kharkiv. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 Mei. Rusia melancarkan serangan baru dengan 30.000 tentara yang dilaporkan pada 10 Mei, menargetkan Oblast Kharkiv, yang terletak di dekat perbatasan kedua negara di timur laut Ukraina. Pasukan Ukraina menstabilkan situasi pada 15 Mei di wilayah tersebut di tengah upaya Rusia untuk menerobos, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Pasukan Rusia, sebagian diusir dari kota tersebut dan aktivitas mereka berkurang secara signifikan di sektor Kharkiv pada pagi hari tanggal 16 Mei, kata staf umum. Serangan baru Rusia di Kharkiv mendorong Vovchansk ke ambang kehancuran. Rencana musuh untuk maju lebih jauh ke kota Vovchansk dan mendapatkan pijakan di sana digagalkan, tambah staf umum militer Ukraina via pernyataan resmi. Unit-unit Ukraina terus melakukan misi tempur di wilayah perkotaan di pinggiran utara Vovchansk, menjaga tentara Rusia tetap berada di bawah kendali tembakan, menurut staf umum. Operasi sedang berlangsung, situasi terkendali, bunyi pernyataan itu. Ketika evakuasi dari Vovchansk berlanjut, pasukan Rusia mulai berburu mobil yang berisi warga sipil dan polisi menggunakan drone FPV. Serhiy Bolfinov, Kepala Departemen Investigasi Polisi Oblast Kharkiv, mengatakan kepada Radio Free Europe Radio Liberties. Sebanyak 8.779 warga sipil di Oblast Kharkiv telah dievakuasi dari rumah mereka di tengah pertempuran sengit di wilayah tersebut, Gubernur wilayah Olesny Hubov melaporkan pada 16 Mei. Unit Utara Angkatan Bersenjata Rusia melansir rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja Max Pro buatan Amerika Serikat di pinggiran kota Volchansk. Lapis baja Ukraina terekam drone pengintai Rusia yang lalu lalang di langit Volchansk dan sekitarnya. Serangan akurat artileri menghancurkan lapis baja Max Pro, demikian keterangan videonya 16 Mei. Rusia juga mempublikasikan rekaman video penghancuran pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat masih di wilayah Volchansk Kharkiv.
Unit utara Angkatan Bersenjata Rusia menahan puluhan tawanan perang saat melancarkan serangan ke arah Kharkov, utara Ukraina perbatasan dengan Rusia. Personel Ukraina menyerahkan diri untuk bertahan hidup. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditangkap di Strelechia, Mikhail Yuryevich Isaulov, bercerita lebih baik menyerah dan tetap hidup daripada mati di suatu tempat di wilayah Kharkov dalam parit yang tidak dilengkapi peralatan. Saudara-saudara dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 Lviv meninggalkan Mikhail dan melarikan diri pada awal serangan. Kemungkinan besar mereka tidak melangkah lebih jauh dari detasemen rentetan mereka sendiri. Mikhail dilindungi oleh tentara GV Utara. Mereka memberinya makan, mencukurnya, dan memberinya kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dia membuat pilihan yang tepat. Demikian keterangan video grup Utara Rusia 16 Mei 2024. Angkatan Bersenjata Rusia merilis kompilasi video penghancuran Bradley 2 kiriman Amerika Serikat di garis depan. M2 Bradley atau Bradley YV adalah kendaraan infanteri Amerika Serikat diproduksi sebagai bagian dari keluarga Bradley Fighting Vehicle. Seperti kendaraan infanteri lain, Bradley dirancang untuk mengangkut infanteri dengan proteksi lapis baja dan dapat memberikan tembakan perlindungan untuk menekan pasukan musuh. M2 dapat mengangkut 3 awak, seorang komandan, seorang penembak dan seorang sopir, serta 6 tentara infanteri. Misi dari Bradley adalah untuk menyediakan transportasi mobile sebuah regu infanteri ke titik-titik kritis di medan perang dan melakukan misi kavaleri. M2 juga akan memberikan tembakan perlindungan untuk mendukung infanteri yang turun dan untuk menekan atau mengalahkan tank musuh dan kendaraan tempur lainnya. Robot tempur kamikaze, Scorpion M, membuktikan keefektifannya dalam pertempuran. Prajurit Detasemen Elang Rusia Angkatan Bersenjata Rusia, bersama dengan personel militer dari Brigade ke-110 Korps Angkatan Darat Donetsk Pertama, menggunakan robot tempur Scorpion M di medan perang untuk menghancurkan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Krasnogorovka. Keberhasilan penggunaan Scorpion M menunjukkan keandalan dan kemampuan manuver yang tinggi dari kendaraan robotik tersebut, serta efektivitas tempurnya dalam menjalankan misi menghancurkan benteng musuh dan menembakkan senjata, demikian keterangan video militer Rusia 15 Mei 2024.
Ukraina memberlakukan pembatasan pasokan energi di seluruh negeri karena kekurangan listrik yang signifikan. Operator energi milik negara Ukraina, Ukrenergo, mengumumkan pada 14 Mei. Moskow baru-baru ini meningkatkan serangan rudal dan drone terhadap infrastruktur penting Ukraina, menghancurkan beberapa pembangkit listrik tenaga panas di seluruh negeri. Ini termasuk pembangkit listrik Tripilia, pemasok listrik utama ke wilayah Kiev, Zhytomyr, dan Cherkasy. Rusia melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 8 Mei terhadap wilayah Poltava, Kirovohrad, Zaporizhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Kiev, dan Vinnytsia, terutama menargetkan infrastruktur energi. Setidaknya 2 pembangkit listrik tenaga air harus dinonaktifkan akibat serangan tersebut. Penutupan darurat akan diterapkan pada 14 Mei mulai pukul 9 malam. Hingga tengah malam waktu setempat di seluruh wilayah Ukraina, menurut pernyataan Ukrenergo. Perusahaan mengatakan mereka harus menerapkan pembatasan tambahan karena kerusakan akibat serangan Rusia baru-baru ini terhadap infrastruktur energi Ukraina dan peningkatan konsumsi listrik setelah penurunan suhu. Pada tanggal 15 Mei, pembatasan pasokan energi akan diberlakukan sepanjang hari, namun hanya untuk pengguna industri. Ukrenergo sebelumnya mengurangi pasokan energi untuk pengguna industri dan komersial pada 10 Mei.